Selamat datang Mbaknya, Oh iya, terima selamat datang kasih di Pak. ruang konseling saya Iya, ya sekiranya ini masih outdoor gitu iya ya. nggak apa-apa. Kalau misalnya ada kesempatan lagi, saya ajak Oh, ke ruang konseling oh ya Pak. yang lebih apa ya, yang lebih tenang atau Hahaha. friendly gitu. Iya nggak apa-apa Pak. Ya gimana? Oh ya, Udah saya enak? perkenan enak kok Pak. Hawa Ya ya udah oke oke. udah hawanya juga sejuk, Oke oke, nyaman. baik baik. Oke kalau begitu boleh diperkenalkan Oh kalau ya, nama saya Rosi, hmm, Rosi NK. Biasanya dipanggil Rosi. Saya dari oke. kelas 10 mau masuk kayak kelas 11 gitu loh Oh Pak. ya Ya. ya berarti pemilihan IPA IPS ya kalau boleh. Iya, Ah, karir buat kelas 11 untuk IPA ya dan ya IPS ya. Pak. Baik baik baik. Oke, jadi ini apa ya? Maksudnya ini kan counseling gitu kan ya. Iya, Sebelumnya heeh. ini Mbaknya sudah pernah ini enggak sih? Pernah dengar? Pokoknya dengar sedikit aja konseling itu apa dan bagaimana gitu. Pernah sih Pak sedikit-sedikit Hmm. dulu, cuma nggak tahu kayak gimana nya. Oke, Soalnya oke. di pikiran saya tuh kalau udah konseling tuh hanya anak-anak yang Oh bermasalah. ya ya Tapi baik saya baik di baik. sini kayak memberanikan diri itu Ah. buat kayak bisa berkonsultasi gitu loh sama Ya ya bapak. Kayak baik saya baik. tuh kayak masih bingung antara saya tuh pantasnya antara IPA sama IPS gitu loh Hmm. Pak. Makanya ada yang menyarankan kayak guru mapel itu pernah Hmm. menyarankan kalau kamu bisa kayak berkonsultasi sama guru BK aja buat ngambil jurusan antara IPA sama IPS kamu kayak gitu. Ya ya Namanya baik. saya juga takut Pak, Ah. takutnya kan kayak dicap kayak Oh ya itu ya dia ya. tuh Nah. masih ada masalah masuk ruang BK kayak gitu kan Nah, Pak ya ya itu biasanya. sering terjadi. Nah, makanya saya tuh takut Pak, tapi saya coba memberanikan diri. Gimana sih rasanya konseling itu gitu Pak. Ya Jadinya ya saya di baik. sini ya itu permasalahan saya Ah. tentang karir untuk pemilihan antara IPA sama IPS gitu Ya, Pak. baik, oke ya. Ini setelah Mbaknya saja apa jelasin ke saya. Nah, Nah, ini saya klarifikasi dulu. iya, iya Ya, benar. sejatinya tuh yang bagaimana? Mhm. Oke, dalam sesi konseling sendiri itu ya sesi saya membantu Mbaknya. Mhm. Saya memfasilitasi Mbaknya gitu lah. Oh iya. Buat menyelesaikan masalah yang Mbaknya alami. Oh iya. Nah, tapi di sini tuh dengan apa ya? Dengan saya tekankan itu bahwa yang menyelesaikan dan menemukan jawabannya itu Mbaknya. Oh, berarti Itu. konseling itu bukan bapaknya yang Ya, menyelesaikan ya. masalah ya. Berarti saya sendiri yang Nah. harus tahu gitu ya, Pak ya. Ya. Oh, alah gitu. Oke, Nah, oke. Ya. lalu dalam sesi konseling ini tuh ya apa ya? Ada keterbatasan waktu begitu. Oke, ya Pak. Nah, keterbatasan waktunya itu sendiri bisa sampai 30 sampai 45 menit. Hanya saja bisa bisa aja dilanjut ke apa ya? Ke tahap atau sesi selanjutnya gitu. Oh, oke. Itu Iya ya, Pak. pokoknya saya intinya saya bantu semaksimal mungkin lah Oke. sampai Oke. Mbaknya itu menyelesaikan masalahnya. Oke, iya, Pak. Lalu yang ketiga itu perihal anak-anak yang bermasalah gitu. Nah, tadinya tuh nggak hanya anak-anak bermasalah yang masuk ke konseling, anak yang berprestasi juga bisa bisa masuk konseling. Nah, tapi khususnya untuk anak yang yang berprestasi ini itu lebih kepada arahan gitu loh. Iya, Artinya Kayak mengikuti olimpiade, Nah, gitu. bimbingan, kayak gitu-gitu ya, Pak ya. nah, itu tapi itu nanti nanti saya arahkannya tuh ke arah peminatan peminat bakat karirnya. Oh iya. Itu jadi pas maksudnya pas kelas 10 gitu Heeh. suka IPA atau IPS. Oh, peminatan ya, Pak Nah, ya. gitu. Kan kalau misal suka olimpiade apa gitu, maksudnya kelas yang suka ngadain olimpiade gitu kan, setahu saya kan IPA terus Iya, gitu. iya, Nah, benar, Pak. itu bisa langsung saya arahkan gitu, arahkan ke IPA begitu. Oh gitu, oke Pak. Iya, iya. Nah, lalu yang keempat ini, yang terakhir itu Yap. perihal bagaimana ya ketidakyakinan Mbaknya terhadap konseling ini itu tadi. Bahwa konseling ini tuh di sini saya melanda saat melakukan konseling itu saya menggunakan ya istilahnya itu ke profesionalisme saya kan. Di sini saya tuh punya 3 hal yang selalu saya tekankan buat konseling. Yang pertama, atas kerahasiaan. Nah, atas kerahasiaan ini ya simpelnya kayak ini aja lah, landasan gitu aja landasan. Nah, saya menggunakan kerahasiaan. Nah, di sesi kerahasiaan ini tuh intinya tuh yang cuma tahu permasalahannya itu Mbaknya dan saya aja. Dan saya intinya saya dengan profesi saya sebagai guru BK gak akan berani maksudnya men-sharingkan masalah yang diterima oleh peserta didik gitu. Kan juga nggak pantas juga
Iya sih Pak. Di profesi saya kan juga sudah mengatakan bahwa adanya asas kerahasiaan tadi. Itu yang kedua, keterbukaan. Nah, keterbukaan itu mbaknya itu udah harus cerita aja, nggak apa-apa, apapun masalahnya gitu. Nggak usah dibatasi karena saya guru, mbaknya jadi canggung, karena saya lebih tua, mbaknya jadi gimana gitu. Intinya istilahnya lost doll gitu aja. Oh ya. Nah, lalu yang ketiga itu asas kesukarelaan. Mbaknya tadi kan udah bilang ya bahwa konseling begini itu karena apa sih? Karena mbaknya butuh gitu. Iya. Intinya sih mbaknya kesukarelaan itu datang ke saya ikut sesi konseling itu nggak karena siapa, Nggak karena kepaksaan gitu ya Pak ya. Ya itu lebih terpentingnya itu tidak terpaksaan. Oke, Itu. ya Oke. Pak Bang. Berarti kayak masalah kayak gini tuh guru-guru yang lain itu nggak tahu ya Pak ya. Nah, saya usahakan dan saya jamin nggak akan saya Bocorkan gitu ya. saya bocorkan lah. Oke. Itu udah melanggar melanggar etika saya dalam konseling gitu. Oke Pak. Kalau terkait sering saya jumpai juga ada guru-guru gitu ya agak lucu juga. Iya, Maksudnya kalau punya permasalahan pribadi dengan dengan siswanya gitu ya. Dengan siswanya itu alangkah baiknya gitu harusnya tuh di konseling. Bukan diceramai. Maksudnya diceramai oke lah. Mengarahkan gitu ya, Pak. Oke lah kalau bisa dikatakan kalau diceramainya itu di tempat khusus gitu loh. Maksudnya cukup orang berdua aja. Ya, gitu cukup guru dan muridnya aja yang tahu. Tapi yang setahu saya itu udah liar. Iya sih Pak, kebanyakan teman-teman saya kalau udah dimarahin sama guru mapel, guru wali kelas kayak kamu ini gini-gini itu di depan banyak teman-teman. Itu kan kasihan gitu loh Pak, kan juga kayak gimana ya, takut terus gak enak dilihat sama teman-teman ya malu tak Pak ya. Ya kalau istilahnya sih kayak gitu udah barbar, terus habis itu bikin buat peserta itu mental breakdown lah. Iya Pak, benar sekali. Ya maksudnya ini kan permasalahan pribadi, kenapa kok orang lain tahu? Iya benar sih Pak, kadang-kadang ya gitu ya masih kebanyakan di kelas saya juga kayak gitu Pak. Makanya wah susah kalau udah menemukan guru udah kayak gitu Pak. Jadi saya memberanikan diri untuk ya ikut konseling sama Pak Bagus ini. Ya baik. Nah, malah kembali ke konselingnya dia. Benar. Jadi yang bisa saya simpulkan di sini tuh mbaknya bisa bercerita apapun tanpa rasa takut. Lalu di sini saya juga akan menjaga kerahasiaan. Lalu mbaknya di sini tanpa keterpaksaan. Kalau begitu bisa langsung ya. Diceritakan Jadi masalahnya. gini Pak, ini langsung cerita ya permasalahan Ya baik. Jadi saya tuh sebenarnya bingung Pak antara mau masuk IPA apa IPS. Tapi guru mapel itu mencondongkan saya buat udah kamu masuk IPA aja, kayak kamu tuh lebih pantas di IPA. Tapi di diri saya tuh kayak saya lebih enak di IPS. Soalnya kan saya nggak suka hitung-hitungan gitu kan. Tapi guru mapel itu kayak udah kamu tuh pantas di IPA, kamu tuh cocok di IPA, kamu tuh melampaui gitu loh. Tapi saya ngerasa saya tuh nggak pantas, kayak saya tuh kurang cocok gitu loh Pak di IPA. Jadi susah gitu mau milih ngomong menurut guru kayak gimana. Kalau saya ikut pendapat diri saya juga takut salah gitu kan Pak. Makanya saya bingung Pak harus kayak gimana gitu. Nah, ini sebelumnya ini kalau saya boleh tanya ya ini ya. Iya Pak. Sebelumnya ini pernah nggak sih Mbak Rosi ini menceritakan ke orang tua seharusnya harus bagaimana? Apakah saya harus menuruti saya sendiri begitu atau menuruti orang tua atau menuruti guru gitu? Untuk komunikasi sama orang tua sih, orang tua itu membebaskan Pak. Antara saya mau masuk IPA apa mau IPS terserah, itu yang penting senyamannya kamu. Tapi kan orang tua sudah membebaskan itu gitu loh Pak. Tapi saya masih bingung antara pendapat saya sendiri apa guru mapel saya gitu loh Pak. Kalau orang tua sih pokoknya kamu nyaman, pokoknya kamu itu terserah kamu mau pilih jurusan apa terserah, yang penting kamu nyaman, yang penting kamu belajar dengan sungguh-sungguh gitu aja sih Pak. Oke. Makanya saya masih bingung antara omongannya sama guru mapel apa saya ngikuti kemauan saya sendiri gitu loh. Jadi selama ini tuh mbaknya itu maksudnya maksudnya pas kelas 10 ini ya, kondisi kelas 10 ini mbaknya itu saat ini tuh maksudnya mengalami
mencari jadi dirinya kan Iya. melalui kan ini ya kan Mata melalui pelajaran mata gitu ya. pelajaran Heeh. ikut pelajaran apa maksudnya suka pelajaran Heeh, IPS gitu. heeh, heeh. Nah sebenarnya itu kalau dari mbaknya sendiri ya itu ada nggak sih ketertarikan sedikit dari kalau maksudnya ikut IPA gitu? IPA sih ada Pak. Kalau aku tuh suka bagian kayak biologis Oh, ya, gitu ya, loh ya, Pak. ya. Gitu. Daripada ngitung kayak biologi kan masih ada teorinya Ya, gitu ya. kan. Kayak memahami organ manusia. Ya, baik. Terus tubuh manusia kayak gitu kan lebih kayak asik gitu Pak buat itu. Saya juga pengen ke IPA kadang-kadang ya ambil biologi itu, tapi kalau di sisi lain kan IPA kan banyak, ada fisika, ada kimia, ada matematika gitu kan. Matematika juga ada di IPS, tapi kan secara universalnya kan ada fisika sama kimia. Nah itu tuh kayak saya nggak suka Pak, kayak kan hitung-hitungan, Ya, rumus baik. lah kayak gitu. Kalau di IPS itu kan banyak kayak teorinya, sejarah, geografi, terus ekonomi, sosiologi kan lebih asik gitu loh Ya, Pak. ya, Tapi emang saya harus jujur di sini Pak ya. Nilai saya juga lebih baik di IPA sebenarnya. Tapi saya lebih nyaman di IPS gitu loh Pak. Nah, makanya guru mapel saya tuh menyarankan udah kamu tuh melampaui di IPA, nilai-nilaimu juga mencukupi gitu loh masuk IPA daripada kamu masuk IPS kayak gitu Pak. Apa sih salahnya masuk IPS Pak? Kan nggak ada salahnya juga kan, itu kan kemauan saya sendiri kan. Ya, baik. Oke. Makanya saya masih bingung sih Pak. Jadi sama ini tuh mbaknya suka IPS namun yang terjadi itu malah keterbalikannya nilainya Iya. malah lebih baik ke IPA. Iya gitu Pak. Nah kalau ini saya tanya ya, Iya. jujur ya ini mbaknya harus Iya, jawab. Sejatinya itu mbaknya itu apa maunya tuh yang bagaimana? Sejujurnya loh ya, yang bagaimana? Gitu. Sejujurnya saya pengen banget masuk IPS Pak. Soalnya mungkin saya mulai sejak dini udah mikir kayak besok itu kuliah jurusan apa, harus ngambil apa, gitu kan Pak ya. Ya. Mulai dari dini tuh makanya kasarannya kayak pondasinya kan harus mulai dari yang kelas 10 antara masuk IPA sama IPS itu melanjutkan sampai nanti perjurusan di kuliah saya gitu itu kan. bisa. Nah, makanya kalau saya tuh lebih suka sama kayak sosiologi, kayak hubungan antar manusia, kayak gitu-gitu lah Pak. Makanya saya pengen banget masuk IPS soalnya saya besok tuh pengen masuk psikologi Pak. Gitu kan otomatis kan harus ya IPA juga bisa masuk psikologi, tapi kan kayak lintas jurusan banget gitu loh Pak. Basicnya udah dapat. Makanya kan di IPS kan ada sosiologi, ada gimana ya hubungan manusia tuh kayak apa, kayak gitu kan Pak. Jadi kan saya tuh bingung gitu loh Pak, tapi saya udah mikir ke depannya saya tuh bakal masuk psikologi dan saya harus masuk IPS gitu loh. Tapi ya itu tadi wali kelas saya atau guru mapel saya tuh mensupport saya buat kamu masuk IPA aja gitu, soalnya nilaimu mumpuni kayak cukupi semuanya. Ya, gitu, baik, Pak. paham. Makanya saya bingung. Jadi karena ini ya menurut saya kalau dari mbaknya sendiri udah memantapkan diri untuk ikut IPS. Karena mbaknya bilang tadi kayak apa keyakinan mbaknya ini ikut IPS. Lalu mbaknya sudah dapat landasannya gitu. Mbaknya juga udah mikir progresnya ke depan untuk masuk kuliah itu yang bagaimana apalagi kalau IPS-nya ini maksudnya udah dapat fondasinya lah, udah dapat basicnya, itu akan mempermudah mbaknya gitu. Iya Pak. Yang perlu saya tekankan lagi di sini tuh intinya mbaknya ini jangan ya intinya sih seperti yang mbaknya bilang tadi, nggak ingin salah jurusan. Iya. Karena ini kan berakibat fatal loh kan. Iya Pak, makanya. Kalau sudah sekali fatal gitu, maksudnya pas waktu ini pengalaman saya ya. Iya. Banyak dari rekan-rekan saya gitu yang salah jurusan itu malah ada yang tetap mengikuti namun cuma setengah hati. Oh iya. Lalu yang kedua cuma ikut aja, habis itu putus tengah jalan. Kan sayang banget gitu loh, biayanya dibuat masuk ke universitas itu kan udah lumayan. Iya sih Pak, benar banget. Lalu yang ketiga tuh kerugian lah. Kerugian waktu, uang, tenaga juga. Iya sih Pak, makanya mikir dari sekarang harus gimana kedepannya biar saya tuh nggak salah jurusan, tapi juga nggak mau mengecewakan dari guru mapel, guru wali kelas saya. Buat saya tuh disupport banget masuk IPA gitu, saya juga nggak mau mengecewakan sih Pak sebenarnya. Baik. Kayak gimana caranya bisa menolak secara halus
saya tuh lebih pengen ke IPS Bu, soalnya saya kayak gitu-gitu itu yang susah Pak, soalnya Bapak tahu sendiri lah, guru Ya, mapel ya. tuh biasanya wis kamu tuh pas kayak gini kok dibilangin ngeyel kayak gitu-gitu, biasanya banyak yang gitu tuh Pak. Saya tuh nggak mau Pak sebenarnya gitu. Oke. Jadi yang perlu saya tekankan lagi ini Mbaknya ya. Coba inilah, coba dikomunikasikan lagi. Ya sebenarnya tadi saya bilang dikomunikasikan lagi ke guru mapelnya bahwa saya minatnya di IPS Pak, nggak peduli bahwa IPA apa nilai IPA saya baik. Karena di sini yang menentukan apa arah karirnya itu mbaknya sendiri kan, bukan guru mapelnya kan. Nah, kalau di sini Mas Apoma mbaknya ikut IPA, tapi mbaknya inginnya IPS. Kalau misalnya ada penyesalan suatu saat nanti kan yang rugi kan mbaknya sendiri. Iya sih Pak, benar banget. Maka dari itu yang sesungguhnya harus mbaknya lakukan itu ya menanamkan kepercayaan ke mbaknya sendiri bahwa saya itu saya suka IPS, nggak peduli nilai IPA saya bagus, tapi karena saya sudah memantapkan diri gitu, maksudnya saya sudah sedikit menggali pelajaran IPS itu bagaimana begitu, jadi mbaknya saya langsung kan punya basicnya gitu loh. Iya Pak, benar. Punya landasannya, terus mbaknya juga punya punya keyakinan ingin ikut IPS, namun tidak berani mengutarakan gurunya bahwa gurunya kan ikut IPA. Iya Pak. Oke, tadi yang perlu saya tekankan ke mbaknya ini tadi, yang memilih jurusan itu mbaknya, bukan gurunya. Yang memilih jalan hidup ini mbaknya sendiri. Kalau misal gurunya yang meminta A, B, C, nanti kalau misal ada penyesalan, mereka pasti saya yakin nggak akan tanggung jawab. Gitu. Kerugiannya itu ke mbaknya sendiri. Jadi gimana? Ya saya ini setelah ikut konseling kayak gini kan lebih tahu kayak saya harus nyari cara yang halus, cara yang baik untuk berkomunikasi sama guru mapel sama guru wali saya gitu Pak. Sama orang tua kalau bisa. Orang tua pasti juga harus support juga kan. Saya bakal bilang sama orang tua saya saya masuk IPS aja, soalnya saya pengen masuk kuliah saya kedepannya nanti insya Allah ke psikologi kayak gitu kan Pak. Ya sih kayak kedepannya saya akan berkomunikasi sama guru mapel sama guru wali kelas saya sih. Ya baik. Jadi bisa saya simpulkan intinya di sini mbaknya udah dapat pandangan ya kan? Iya sudah. Udah dapat pandangan, lalu itu punya ini. Kalau saya lebih bisa tekankan lagi harus punya dedikasi. Dedikasi itu maksudnya kepercayaan diri lah. Punya ketekunan bahwa IPS yang saya pilih itu lebih baik daripada IPA yang karena nilai lebih baik tapi karena keterpaksaan. Iya benar sih. Lalu mbaknya ini tadi udah maksudnya punya pandangan baru, punya motivasi lah bahwa sejatinya yang memilih itu saya sendiri, bukan orang lain. Saya memilih karena saya mau, bukan karena saya dipilih karena keterpaksaan. Iya Pak. Baik. Terima kasih ya Pak. Sebelumnya ini untuk sesi konselingnya ini yang sudah saya katakan tadi ya, mbaknya ini bisa menghubungi saya. Iya gitu. Pak. Tapi intinya sih kalau misal mbaknya kosong, saya kosong langsung bisa. Iya. Tapi untuk tahu tapi nanti untuk ini yang perlu saya garisbawahi itu masalah waktu gitu. Oh iya. Masalah waktu bisa berubah-ubah. Nah jadi tapi di sini tuh saya semaksimal mungkin lah membantu mbaknya menyelesaikan permasalahan masalahnya mbaknya lah gitu. Agar menemukan jawaban yang benar-benar tepat. Iya. Oke. Terima kasih ya Pak. Ya. Atas hasilnya nanti tahap kedua mungkin saya bisa menghubungi Bapak lebih. Baik. Terima kasih Mbak juga ikut sesi konseling saya karena sesi konseling saya masih seperti ini ya, maksudnya banyak kekurangannya, mohon dimaklumi gitu aja. Terima kasih. Oke, Nggak apa-apa Pak. terima kasih. Terima kasih.